Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Kang Yosung sang Hero King, di mana sebelumnya dia sedang masuk ke dalam tower yang sama dengan Kilgore. Nah, apakah mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tower tersebut atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Sebelum Kang Yosung benar-benar memasuki tower, dirinya diperlihatkan terlebih dahulu kondisi yang ada di dalam tower tersebut. Lalu Kilgore pun melihat Kang Yosung dan terkejut kenapa bisa ada Kang Yosung di sana. Kemudian Kilgore pun bertanya bagaimana Kang Yosung bisa ada di sana. Padahal tower tersebut tidak ada hubungannya dengan Korea. Kang Yosung pun menjawab bukannya Kilgore lah yang meminta pertolongan dirinya. Mendengar hal tersebut, Kilgore pun terkejut kembali karena dirinya tidak merasa meminta pertolongan dari Kang Yosung. Lalu Kang Yosung pun mengecek status windownya dan ternyata itu semua ulah dari Clown Monarch, yang dimana permintaan tolong Kilgore itu hanyalah jebakan saja. Setelah itu, Kang Yosung pun langsung mengalihkan pembicaraannya dengan berkata dirinya telah membuat kesalahan. Kang Yosung juga berkata karena tower telah memanggilnya, jadi dirinya langsung datang ke sana. Jadi mau bagaimana lagi kalau sudah terlanjur masuk. Kemudian Kilgore pun pasrah dan menerima Kang Yosung yang ikut berpartisipasi dalam raid tower tersebut. Selain itu, Kilgore juga tiba-tiba jadi merasa akrab dengan Kang Yosung karena merasa Kang Yosung sama dengan dirinya. Lalu mereka berdua pun sebentar lagi akan di-respawn ke cerita awal. Tapi sebelum itu, Kang Yosung memperingatkan Kilgore terlebih dahulu karena Kilgore bisa saja mengkhianati Kang Yosung lagi. Setelah itu, mereka berdua pun di-respawn ke dalam tower. Di tempat respawn mereka, sudah ada banyak orang yang menunggu. Lalu Kilgore memerintahkan ketua di sana untuk memberitahukan situasi di sana secara singkat. Ternyata tempat mereka saat ini itu sudah dikepung oleh pasukan musuh. Kemudian, Kang Yosung bertanya apakah musuh mereka bukan Necromancer? Ketua di sana menjawab kalau Necromancer itu adalah pasukan elit mereka, jadi posisinya ada di tengah. Tapi musuh mereka saat ini tidak bisa dianggap remeh juga. Setelah itu, Kilgore pun berkata kalau tugas mereka saat ini itu hanyalah satu, yaitu membantu mereka semua. Kilgore juga memerintahkan semua pasukan untuk pergi keluar dan langsung menyerang musuh yang ada. Lalu Kilgore pun membuka pintu dan langsung menyerang musuh. Di sini musuh juga menyerang balik, tapi semua serangan mereka bisa ditahan oleh perisai milik Kilgore. Oleh karena itu, Kilgore pun menyuruh para pasukannya untuk tidak khawatir dan terus menyerang musuh saja. Sementara itu, Kang Yosung mendatangi musuh yang ada di atap-atap rumah dan membunuh mereka. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, serangan udara musuh pun muncul dan hal tersebut membuat para pasukan menjadi panik. Tapi di sini Kilgore langsung menggunakan skillnya yang dimana dirinya mengeluarkan banyak jet tempur. Oleh karena itu, semua pasukan musuh pun berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah itu, Kang Yosung dan Kilgore pun berniat melawan musuh yang ada di markas mereka dengan memulai perang. Sementara itu, si kakek sedang bersiap setelah melihat pasukan di garis depannya telah kalah oleh pasukan Kang Yosung dan Kilgore. Kemudian, Kang Yosung dan Kilgore pun berangkat ke markas musuh yang berada di gedung pencakar langit di pusat kota untuk berperang. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh pasukan Necromancer musuh. Kang Yosung memerintahkan pasukannya untuk menyerahkan hal tersebut kepada Kang Yosung, dan Kilgore memerintahkan pasukannya untuk mengambil jalan memutar menuju markas musuh. Lalu Necromancer musuh mengeluarkan zombie yang merupakan tawanan. Melihat hal tersebut, Kang Yosung awalnya ragu-ragu untuk menyerang musuh, tapi akhirnya Kang Yosung tetap maju mengalahkan musuh karena tidak ada pilihan lain. Setelah zombie dikalahkan oleh Kang Yosung juga langsung menggunakan zombie tersebut untuk menyerang balik Necromancer musuh. Setelah itu, si kakek pun muncul dan mencoba basa-basi dengan Kang Yosung dengan menanyakan pendapatnya tentang baju yang saat ini dirinya pakai. Tapi di sini Kang Yosung tidak peduli dengan hal tersebut dan langsung bersiap untuk bertarung. Melihat Kang Yosung yang sudah bersiap untuk bertarung, si kakek pun tidak ada pilihan lain dan langsung mengeluarkan skillnya yang bernama Gravelord. Lalu Kang Yosung mengganti decknya dari deck Necromancer jadi deck Frostmite yang biasa dirinya gunakan. Karena tidak ada untungnya menggunakan deck tersebut melawan Necromancer yang lebih hebat. Kemudian, tanpa basa-basi lagi si kakek pun langsung menyerang Kang Yosung. Untung saja serangan tersebut bisa dihindari oleh Kang Yosung dengan mudah. Karena kalau Kang Yosung terkena serangan tersebut, maka Kang Yosung akan terikat seperti zombie yang ada di belakang Kang Yosung. Lalu Kang Yosung menyerang balik si kakek tapi serangannya tidak mempan sampai si kakek bisa menyerang balik Kang Yosung. Serangan si kakek itu berhasil menaik Kang Yosung tapi itu hanyalah ilusi semata.
karena Kang Yosung yang asli ada di belakangnya dan langsung menarik kepala si kakek untuk menanamkan sebuah debuff kepadanya. Setelah itu, Kang Yosung menyerang Grave Lord si kakek hingga Grave Lord-nya hilang dan membuat pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Kang Yosung. Sementara itu, Kilgore berhasil menghancurkan markas musuh dan membuat mereka berhasil menyelesaikan Raid Tower. Kemudian, mereka berdua pun keluar dari tower dan di luar mereka langsung disambut oleh para wartawan. Di sini, Kang Yosung menjelek-jelekan si kakek sampai si kakek kesal melihatnya. Selain itu, Kang Yosung berkata kepada wartawan kalau mereka berdua melakukan raid bersama itu karena Kilgore yang memohon kepada Kang Yosung. Di sisi lain, Kilgore malah membicarakan tentang dirinya yang ingin mengembalikan Amerika menjadi hebat kembali. Kemudian, agen CIA pun muncul mencari Kang Yosung untuk membawanya. Tapi Kang Yosung menolaknya. Karena kata manajernya, Kang Yosung tidak boleh mengikuti orang yang tidak dikenal. Jadi Kang Yosung lebih memilih mengikuti Kilgore saja. Mendengar Kang Yosung berkata begitu, agen CIA pun tidak ada pilihan lain selain menculik Kang Yosung. Si Patua yang melihat hal tersebut pun langsung memerintahkan bawahannya untuk melacak Kang Yosung. Lalu kita dialihkan ke tempat CIA membawa Kang Yosung. Dan ternyata CIA berniat menerbangkan Kang Yosung kembali ke Korea menggunakan jet pribadi PPIV. Mendengar hal tersebut, Kang Yosung pun bertanya kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut. Agen CIA menjawab hal tersebut mereka lakukan itu karena kalau Kang Yosung menggunakan pesawat biasa, maka orang lain bisa terkena ancaman teroris. Kang Yosung berkata kembali kalau begitu kenapa tidak mencari tower yang terhubung ke Korea saja. Agen CIA menjawab kalau mereka sudah melihat 500 tower, tapi tidak ada yang terhubung ke Korea sama sekali. Oleh karena itu, Kang Yosung pun tidak punya pilihan lain selain menurut. Kemudian, agen CIA pun memberikan sebuah informasi kepada Kang Yosung, yang dimana informasi tersebut adalah telah terjadi pembunuhan di suatu tempat pada saat Kang Yosung telah menyelesaikan Raid Tower. Di tempat kejadian, pelaku meninggalkan sebuah kartu yang merupakan tanda kalau Page Collector yang melakukannya. Mengetahui informasi tersebut, Kang Yosung pun tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, Kang Yosung pun pergi untuk memberi pelaku pembunuhan sebuah pelajaran. Sementara itu, saat ini si Page Collector baru saja membunuh seorang wanita dan mengambil wajahnya, supaya dirinya bisa menyamar jadi wanita tersebut. Bukan hanya muka dan tubuhnya saja, bahkan sampai suaranya juga bisa ditiru kalau wajah dari korban berhasil didapatkan. Di dunia ini, semua orang bisa dengan sengaja tidak mengenakan perlengkapan atau skill apapun. Dan di papan peringkat, ada player yang menyembunyikan nama mereka supaya identitas mereka tidak diketahui. Player tersebut dikenal sebagai Deep Sea. Mereka juga biasanya merupakan agen dari agensi intelijen atau pasukan yang dikembangkan secara rahasia di negara yang memang harus menyembunyikan identitas mereka. Mereka juga biasanya bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk melakukan kejahatannya. Dan Page Collector itu termasuk salah satu dari mereka. Page Collector itu berhasil melarikan diri dari kejaran Mistress yang merupakan player rank 10. Page Collector juga merupakan black player terburuk yang bahkan membunuh beberapa player pro. Di sini, Kang Yosung berpikir kalau dirinya tahu akan bertemu dengan Page Collector, seharusnya dirinya mendengarkan Mistress lebih detail. Kelihatannya sejak awal Kang Yosung dipanggil ke tower yang terhubung ke Amerika itu memang untuk menangkap Page Collector juga. Kemudian, Kang Yosung pun sampai di lokasi kejadian pembunuhan. Setelah sampai, Kang Yosung pun tidak mengerti kenapa dirinya harus datang ke tempat kejadian dan bukan ke tempat si Page Collector berada. Ternyata Kang Yosung dibawa ke sana itu untuk menunjukkan penggunaan skill menirunya. Selain itu, Kang Yosung juga ternyata telah dijebak untuk masuk ke dalam sana. Tapi hal tersebut tidak membuat Kang Yosung panik dan bersiap untuk bertarung. Lalu Kang Yosung pun menyerang musuh yang ada di hadapannya, tapi tak ada satupun yang berhasil dikalahkan karena lebih kuat dari dugaan. Setelah itu, musuh pun menggunakan sebuah skill barrier subspace yang membuat mereka seperti berpindah ke area duel. Kemudian, musuh pun mulai menyerang Kang Yosung. Tapi dengan kekuatan yang dimiliki Kang Yosung, dirinya bisa mengatasi semuanya dengan sangat mudah. Lalu musuh pun mulai membual tentang dirinya ingin melihat dunia berakhir. Musuh juga berkata kalau mereka merindukan momen mengerikan yang terjadi di season 1. Tapi itu bukanlah alasan mereka berniat membunuh Kang Yosung. Tapi alasan yang sebenarnya itu adalah mereka ingin membuat dunia tanpa adanya Kang Yosung. Jika Kang Yosung sudah tidak ada, maka Hero King baru pastinya akan bangkit menggantikan Kang Yosung. Itulah yang mereka inginkan. Kemudian, Kang Yosung pun berkata jika musuh berpikir dunia akan baik-baik saja tanpa dirinya, maka itu salah besar. Karena di seluruh alam semesta, cuma dirinya lah yang bisa jadi Hero King.
Jika Kang Yosung sudah tidak ada, maka itu juga awal dari kehancuran bumi. Setelah itu, Kang Yosung pun maju untuk mengalahkan musuh. Tapi yang dirinya serang itu bukanlah tubuh aslinya karena tubuh aslinya sedang bersembunyi di belakang. Kemudian, musuh pun maju untuk menyerang Kang Yosung. Tapi sayangnya Kang Yosung sudah meletakkan perangkap di sekitarnya sehingga musuh pun tidak bisa mendekati Kang Yosung dan akhirnya terkena jebakan tersebut. Setelah musuh tidak bisa bergerak lagi karena terkena perangkap Kang Yosung pun tidak membuang-buang waktu lagi dan langsung membunuhnya. Di sisi lain, pasukan keamanan Amerika pun datang ke tempat Kang Yosung. Mereka juga datang bersama Kilgore. Lalu Kilgore meminta Kang Yosung untuk menjelaskan semuanya kepada dirinya. Kang Yosung menjawab kalau dirinya dijebak oleh musuh. Si pes kolektor juga kebetulan ada di sana, jadi Kang Yosung pun memutuskan mengirim pes kolektor ke akhirat. Di sini Kilgore mendapat laporan dari agen CIA kalau Kang Yosung yang menggunakan barir. Tapi Kang Yosung pun langsung meluruskan hal tersebut kalau dirinya lah yang dijebak ke dalam barir. Kang Yosung juga merasa kalau mereka semua sudah kelewatan karena menuduh Kang Yosung. Oleh karena itu, Kang Yosung merasa kalau Kilgore juga terlibat dalam semua rencana musuh. Kilgore pun berkata kalau dirinya memang berniat menjebak Kang Yosung, tidak mungkin dirinya menaruh pes kolektor untuk melawan Kang Yosung. Itu tindakan bodoh sampai dirinya juga berniat menghajar orang yang menyarankan hal tersebut. Keesokan harinya, Kang Yosung pun pulang ke Korea. Di bandara, Kang Yosung sudah disambut oleh si Patua. Si Patua benar-benar khawatir dengan Kang Yosung karena telah membuat masalah. Di sisi lain, media saat ini sedang membicarakan tentang Kang Yosung yang berhasil membunuh pes kolektor. Di malam harinya, Kang Yosung sedang merenung sambil melihat gedung-gedung ditemani minuman kaleng. Kemudian, Kang Yosung pun melihat status Windows-nya. Kang Yosung juga berpikir sepertinya 1 bulan lagi Tower Tier 8 akan terbuka. Lalu, Kang Yosung pun membuka inventorinya untuk membuka sebuah hadiah. Yang ternyata itu adalah sebuah cincin yang menambah strength Kang Yosung sebanyak 100. Selain itu, Kang Yosung juga berniat membuka cardpack acaknya. Tapi sayangnya dari cardpack tersebut, Kang Yosung hanya mendapatkan common card saja. Lalu Kang Yosung pun melihat detail tentang kekuatan yang saat ini dirinya miliki. Dan Kang Yosung menyadari sesuatu yang luar biasa, yaitu skill debuff yang bisa di-stack sampai maksimal. 2 hari kemudian, berita tentang penjahat bernama Wah-Wah pun muncul. Semua orang yang melihat berita tersebut langsung mengira kalau penjahat tersebut adalah Kang Yosung. Bahkan kepala asosiasi pun merasakan hal yang sama. Setelah itu, suatu kelompok bernama Grim Reaper pun muncul di tempat masuknya tower penjahat Wah-Wah beraksi. Tanpa basa-basi, 1 orang kelompok tersebut pun langsung memasuki tower dengan niatan menangkap penjahat tersebut. Ketika dirinya sudah masuk ke dalam tower, penjahat pun berkata sudah lama tidak bertemu. Dan hal tersebut membuat anggota Grim Reaper menyadari kalau penjahat tersebut adalah Kang Yosung. Ternyata benar penjahat tersebut adalah Kang Yosung yang menyamar. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Kang Yosung pun tanpa segan langsung mengalahkan orang tersebut dalam sekali serang. Dan membuat mereka langsung keluar dari tower. Melihat Kang Yosung keluar dari tower, anggota yang lainnya pun kaget. Sementara itu, orang yang tadi dikalahkan Kang Yosung berkata kalau Kang Yosung itu dilarang masuk ke arena untuk melawan player rank bawah. Tapi di sini Kang Yosung masih bersikeras ingin masuk ke arena juga. Oleh karena itu, Kang Yosung pun berkata kalau mereka bisa menghentikannya maka dirinya akan berhenti. Mendengar provokasi Kang Yosung, tim Grim Reaper pun langsung berniat melawan Kang Yosung untuk menghentikannya. Tapi akhirnya tidak ada 1 orang pun yang berhasil menghentikan Kang Yosung. Setelah itu, Kang Yosung pun pulang ke rumahnya dan melihat hadiah yang dirinya dapatkan tadi. Tapi tiba-tiba Kang Yosung pun dipindahkan ke sebuah dimensi yang ternyata Kang Yosung itu dipindahkan ke tempat para monark berkumpul. Tempat tersebut bernama Throne of the End. Tanpa basa-basi, Kang Yosung pun langsung bertanya apa tujuan mereka memanggil Kang Yosung ke sana. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari kisah Kang Yosung sang Hero King. Kalian penasaran kan apa tujuan para monark memanggil Kang Yosung ke tempat mereka? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.